Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Hadratil muhtaramin, para kiai, para asatidz, wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Zainal Muttaqin, juga sahibul fadilah Kiai Haji Mahmud Effendi, sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Kalimullah, juga Ustadz Aris Purwito, juga yang kami hormati Ustadz Sahroni, ashabi wa zumala'i fi Happy Train, wa sahibul fadilah wa sa'adah, pembicara pada seminar kali ini Bapak Haji Hasan Fatoni, SE MPD, dan juga para ibu, para bapak wali santri pondok pesantren Tahfidz Qurrata A'yun hafidhakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kedua kali saya hadir di acara Happy Train Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, Happy Train ini merupakan singkatan dari Himpunan Ekonomi, Bisnis, dan Pesantren. Jadi Kiai Zainul ini bukan hanya membisniskan putra-putri Bapak Ibu sekalian, tapi juga harus bagaimana pesantren itu bisa survive untuk agar dapurnya jalan, agar perut-perut ustadznya itu bisa diisi. Sebenarnya tidak jauh beda dengan dulu, bahwa pesantren pun aspek ekonominya ada, cuman dengan mungkin ruang dan proyek yang berbeda. Dahulu kala para kiai-kiai kita yang memiliki pesantren itu memiliki bisnis-bisnis. Karena pesantren itu basisnya di daerah, berarti kemana ya? Persawahan, pertanian, perikanan. Sehingga meskipun belum ada sekolah dulu yang formal, yang fokus ke pesantren, pagi atau siang ada santri-santri yang juga yang ke sawah, nyangkul, siram bawang atau ke ikan atau ngangon kambing. Itu untuk menghidupi siapa? Santri dan juga guru-gurunya. Itu merupakan tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di saat sebelum beliau menjadi nabi. Jadi jiwa-jiwa bisnis nabi sudah ada. Di samping itu adalah pengajaran langsung atau pendidikan langsung dari Allah. Jadi sebelum Nabi menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, apa kira-kira bisnisnya Bapak Ibu, ada yang tahu? Jadi karyawan kan, jadi stafnya yang punya kambing, ngangon kambing, pamannya. Itu kan bisnis, jadi karyawan. Di samping juga bagaimana sebelum mengasuh manusia, belajar mengasuh binatang. Ya kita juga sama, binatang, hayawan, tapi kita natik yang memiliki logika dan berpikir. Selain itu menginjak dewasa, Nabi pun juga berbisnis. Jadi karyawan siapa? Jadi stafnya, atau kalau sekarang direktur pemasaran gitu ya. Pemasaran Siti Khadijah yang kelak menjadi istrinya.
yang jadi istrinya. Jadi benih-benih itu, benih-benih ekonomi bisnis itu memang sudah ada dalam jiwa Nabi sejak kecil. Sejak kecil sudah ada. Sehingga ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ya memang fokus kepada risalah ilahiyah untuk keumatan. Meskipun penopang-penopang ekonominya tetap ada. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Happy Trend Jakarta Timur ini merupakan happy trend yang paling aktif, ya, paling bagus lah. Dari segi keanggotaannya pun paling banyak, ya, sekitar berapa ya? 24. Ya. Jakarta Selatan nomor 2, Jakarta Selatan paling 15-an. Jakarta Timur, Jakarta Utara di bawah 10, ya, juga Jakarta Barat di bawah 10, jadi anggotanya masih sedikit, ya, dengan umur yang baru 3 tahun, alhamdulillah masih empot-empotan juga lah. Namun tujuan Happy Trend ini ya bukan hanya untuk pesantrennya saja, tetapi juga mungkin nanti ada para wali santri yang memiliki keminatan atau minat dalam membangun ekonomi, itu bisa nanti untuk ikut andil dalam membangun, ya, perekonomian ataupun unit bisnis di pesantren. Para hadirin hadirat habibakumullah, memang kami Happy Trend dari DKI Jakarta ini ya lingkupnya sempit Bapak Ibu sekalian. Tidak terlalu besar, sehingga mudah-mudahan misi dari Happy Trend untuk mensejahterakan dalam tanda petik atau pemerataan bisnis, pemerataan ekonomi dari Bank Indonesia khususnya itu bisa menyentuh pesantren-pesantren yang ada di Jakarta. Likaila yakuna dulatan bainal agniya, agar bantuan-bantuan itu tidak melulu di pesantren-pesantren yang memang sudah makmur seperti Hidayatullah, ya. Oke, Mahmud. Kan masih banyak pesantren-pesantren yang lain. Itu tujuan utama. Tapi tujuan lainnya apa, Bapak Ibu sekalian? Menciptakan atau membangun semangat para santri untuk memiliki jiwa entrepreneurship dalam dirinya, bahwa ketika sudah lulus pesantren tidak hanya bisa ngaji, tidak hanya bisa tahlil, tidak hanya bisa apalagi berjanji maulid, tidak hanya itu. Karena perut nggak akan kenyang dengan maulidan. Ya kenyang cuman di saat ada maulidnya, apa buah-buahan doang, lemper sama itu. Tapi apa untuk ke tempat maulid tidak punya bensin, nah itu juga perlu. Nah, karena para santri di pesantren itu tugas utamanya mengaji, memang yang mengaji porsinya ya 90%-nya mengaji, 10%-nya yang lain. Melihat di depan ada laundry, bisnis laundry. Atau yang lain ada apotek, bisnis apotek dan sebagainya. Bagaimana sirkulasi keuangan dan apa sebagainya, itulah anak santri-santri itu belajar hanya memantau saja. Yang pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa pendidikan pesantren merupakan ya bisnis, jasa. Kiai Zainul memberikan jasa tempat pengajaran, bimbingan, pendidikan. Bapak Ibu kan membayar syahriah. Di sini gratis apa bayar Bapak Ibu? Jangan Kiai Zainul yang jawab. Ada syahriahnya Bapak Ibu? Ada ya. Ya kalau nggak bayar mana nanti nggak ada listrik, nggak ada AC-nya nggak nyala. Jadi, nah tapi itu kan dibalut dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk
li daf'il jahli atau li raf'il jahli atau libtigha'i mardatillah, untuk niatnya menghilangkan kebodohan dan juga untuk mencari ridho Allah. Sehingga yayasan-yayasan yang bersifat pendidikan sosial itu non profit, sehingga kalau dalam Kemenku nggak ada laporan pajaknya lah, walaupun ada untung, tapi untungnya untuk pembangunan lagi, bukan untuk pengasuhnya gitu. Bukan buat beli mobil baru lagi, bukan buat yang lain-lain, tetapi untuk pengembangan khusus pesantren itu tidak ada pajaknya. Jadi habit trend di sini adalah salah satu yang kecil dari bidang ataupun organisasi yang insya Allah dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian untuk membantu perekonomian di pesantren, khususnya di sini ya, di Qurrata A'yun. Bapak Ibu sekalian, tentu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa aspek ekonomi itu sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah wahai orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian, wali santri, takutlah. Jangan sampai nanti kita meninggalkan keturunan kita apa? Dzurriyyatan di'afan. Orang-orang yang lemah. Kalau di pesantren imannya, Islamnya lemah apa kuat, Bapak Ibu? Udah kuat lah. Dari pagi sampai malam terus pompa dengan keislaman, tauhid, akidah. Tapi dari aspek iktisadi, ekonomi, itu yang perlu digaungkan, entrepreneurship. Ya bukan harus langsung belajar dagang, bukan. Diberikan pengetahuan agar setelah belajar, setelah lulus dari pesantren atau setelah lulus kuliah, mereka bisa membangun bisnis-bisnis untuk menghidupi keluarganya, minimal untuk keluarga dan anak-anaknya. Dan juga itu aspek penting. Sebagaimana Allah menempelkan dirinya sendiri kepada apa? Kepada lapar. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita was shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan Baitullah ini. Siapa ya? Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang memberikan ekonomi, artinya lapar itu kan makan itu ya ekonomi, distribusi, ya, transportasi, logistik sebagainya. Kalau sudah aman, masyarakat kenyang, sejahtera, ya, apa selanjutnya? Wa amanahum min khauf, nggak ada tawuran lagi di jalan bambu. Jalan apa namanya? Batu Ampar ya. Ada nggak tawuran di sini? Ya nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ekonomi tenang, kondisi keamanan, ketahanan nasional pun jadi aman. Ya. Kalau yang pertama kan yang kena ibu-ibu ya. Kalau minyak mahal gimana, Bu? Minyak harga terbawahnya udah tinggi ya. 18.000 lah per liter aja sudah kalang kabut. Ya. Apalagi nanti se-Indonesia beras naik, apa naik. Itu keamanannya itu akan tergoyah. Ya maka yang salah satu poin penting dari setiap presiden siapapun pasti ekonomi yang perlu dipertahankan. Hadirin hadirat hafizakumullah, mudah-mudahan dengan nanti ada seminar bisnis sekaligus peringatan Isra Mi'raj ini memberikan sebuah wawasan atau insight pencerahan khususnya buat sahabat-sahabat saya di Habit Trend
dan juga untuk umumnya Bapak Ibu Wali Santri Qurrata A'yun sekalian dan juga para santri, bagaimana bisa membangun paradigma berpikir yang memang ini bukan ranahnya para santri sekarang, tapi setelah keluar harus bisa memahami ya, sirkulasi ekonomi dan juga bisnis. Demikian yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.